bisa push up nggak sih, ha? Push up yang benar. Ulang lagi dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sit up sekarang. Cepat. 1, 2, 3, 5. Bang Ray. Besar juga nyalinya. Rencana pertarungan persahabatan nanti dalam bentuk partai antara Dojo Macan Putih dan Dojo Black Cobra nanti. Tristan akan bertarung dengan Haikal dan barusan Chandra datangin gue dan nantangin gue. Tapi gue jujur, gue nggak bisa kalahi dia. Sebaiknya kita cari orang yang akan kalahi dia. Boleh nggak gue yang tanding sama Chandra? Biar Chandra gue yang hadapin. Oke, gue akan segera menyusun persiapan pertarungan nanti. Bagus. Itu artinya gue harus ngelatih lu lagi, bro. Siap, bro. Hai Budi. Kenapa? Seneng ya gangguin orang kalau udah tidur? Ngambek. Kan kamu udah biasa digangguin kayak gini. Kamu udah bobo atau belum? Belum. Kamu kenapa sih lagi kayak nggak mood gitu? Nggak apa-apa. Kamu habis dimarahin sama papi kamu ya? Enggak kok. Rev, udah dong cerita sama aku. Kamu pasti ada sesuatu kan? Apa jangan-jangan Adriana tadi bikin kamu bete? Enggak juga. Rev, udah Rev, kamu cerita sama aku. Pasti kamu ada sesuatu kan? Apa tentang Clara? Rev, kamu takut ya kalau aku suka sama Clara? Oke deh Rev, aku minta maaf kalau aku punya salah sama kamu. Tapi kalau soal Clara, kamu gak usah takut. Kalau Clara godain aku, atau enggak kalau aku tergoda sama Clara, kamu tenang aja. Clara itu bukan cewek penggoda. Dia itu cuma terpaksa datang di acara ini karena mama aku yang maksa. Tuh kan. Kayaknya Clara emang berhasil banget ya dapetin simpatik dari kamu. Buktinya kamu jadi ngebela banget sama dia dari tadi omongannya. Budi, kamu jangan mikirin macem-macem dulu dong. Clara itu bukan kayak gitu ceweknya. Dia itu cewek baik-baik loh. Dan Clara itu nggak akan bisa ngegantiin posisi kamu di hati aku. Iya sih. Soalnya kan mama kamu juga nggak suka ya sama aku. Rev, kamu jangan pesimis gitu dong. Mama aku tuh suka sama Clara belum tulus dari hatinya. Mama aku tuh sebenarnya suka sama Clara karena lagi emosi aja. Karena mama aku tuh nggak mau kalah sama papa aku. Egonya masih tinggi. Jadi menurut aku, kamu tuh nggak usah khawatir. Karena mama aku itu belum nemu yang benar-benar cocok buat hati dia. Ya berarti nggak gampang juga dong buat aku. Ya gampang sih, cuman sabar aja. Iya. Semoga aja Allah kasih aku kesabaran lebih ya, Boy. Ya udah. Aku kayak mau tidur nih, kan besok harus bangun pagi. Kamu juga pasti kan capek habis acara. Kamu istirahat ya, Boy. Bye. Good night. Reva kok kayak cemburuan gitu ya sama gua? Apa jangan-jangan Adriana ngomong sesuatu kali ya sama dia? Karena kan Reva nebeng sama Adriana. Hai. Rev, kok kamu sama Adriana?
Ini tadi Boy, si Reva, Reva mau pulang. Terus aku lihat, ngapain dia pulang sendiri gitu ke depan nyari taksi? Ya udah barengan, aku juga sekalian ke depan. Ya barengan aja, nanti di depan baru cari taksi ya Reva. Iya Boy, tadinya aku cuma pengen ikut sampai depan aja kok. Abis itu dari situ aku naik taksi. Reva sama Adriana ngobrolnya udah kayak kenal lama. Apa perasaan gue aja kali ya? Apa gue telepon Adriana langsung aja kali ya? Aduh, tapi kalau misalnya gue telepon dia sama aja gue nuduh dia dong. Ya, semoga semuanya baik-baik aja deh. Kayaknya Clara bener-bener udah bisa ngambil simpatinya Boy deh. Emangnya sesudah gue pulang dari pesta itu mereka ngapain aja sih? Coba gue tanya Cindy aja deh. Halo Rek. Halo Sin, lo belum tidur? Belum lah, gue aja ini baru datang, baru nyampe rumah. Kenapa? Gue mau nanya Sin, yang habis gue pulang itu, terus Boy sama Clara ngapain aja di sana? Oh, Boy itu tadi banyaknya nemenin Clara sih, Re. Tapi itu gara-gara disuruh kok sama mamanya Boy. Terus tadi pas Clara mau pamit pulang, nggak dibolehin gitu sama mamanya Boy. Jadi Clara nggak jadi pulang deh. Jadi bener ya, mamanya Boy kayaknya suka banget sama Clara. Terus Boynya gimana Sin? Jangan-jangan Boynya juga suka lagi sama Clara ya? Ya ampun, Re. Lo tuh gimana sih? Bisa-bisanya kepikiran kayak gitu. Katanya lo udah percaya banget sama Boy. Gue kepikiran sama omongan Mahmud aja, Sin. Pasti Boy itu bakalan bebas banget ya, bisa ngomong lama sama Clara tanpa ada gangguan, tanpa ada lo. Ya gue yakin lah mereka lebih dekat ya, hati-hati aja. Mereka bisa sama-sama saling suka gitu. Hello Reva, lo percaya sama omongannya si Adriana? Inget ya, Adriana itu adalah orang yang selalu pengen bikin hidup lo susah. Lo masih percaya sama dia? Ya mau gimana, Sin? Masalahnya Clara itu cantik. Kalau dia jelek sih mungkin gue nggak pusing. Dia kan cantik. Bisa aja kan Boy tiba-tiba suka atau gimana sama dia. Apalagi mamanya ngedukung. Ya ampun Re, udahlah. Pokoknya mulai sekarang lo buang tuh jauh-jauh pikiran kotor lo. Jangan sampai lo mikir yang enggak. Lo tuh harus yakin kalau Boy itu cuma cinta sama lo dan dia nggak bakal tergoda sama Clara. Karena kalau lo yakin sama Boy, keyakinan lo itu bakal jadi doa buat hubungan lo sama Boy. Yakin ya? Yaudah deh, Sin. Gue coba kayak gitu. Makasih ya, Sin. Sama-sama. Bye. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kenapa kamu? Ya aku lega aja tadi habis ketemu mama kamu. Ternyata mama kamu nggak galak kayaknya. Astaga, yang bilang mama aku galak tuh siapa? Karena udah dari awal aku bilang mama tuh orangnya baik banget, Rai. Justru dia tuh saking baiknya gampang buat ngalah. Ya. Dan justru harusnya kita bersyukur. Bersyukur kalau kedua orang tua kita tuh saling ngerestuin kita. Coba lihat Boy, Ian, ya kan? Orang tuanya selalu bertentangan sama pasangan anaknya. Iya sih, cuma aku takutnya dan tadinya nyangka mama kamu tuh kayak mamanya Boy gitu. Kalau misalkan berat kayak gitu, kayaknya aku tuh tiap hari spare jantung gitu. Tapi jadi kasihan juga si Reva ya. Dia dibanding-bandingin gitu sama mamanya Boy. Dibandingin lah sama cewek-cewek lain. Iya juga sih, aku bersyukur banget. Ya udah deh, Yang. Aku pulang duluan ya. Ih, ntar dulu dong, Yang. Tungguin dulu aku di sini, nunggu Abah sama Om Dangdingdung dong. Oh iya. Ya udah. Aku tungguin deh. Itu dong, masa kamu tega biarin aku nongkrong di sini sendiri nggak bawa kunci lagi? Aku mana tega.
Udah makanya ditungguin deh, bentar. Bagus ya. Supaya tidak kena tilang gitu, ha? Gitu-gitu tadi kenapa? Hah? Hah? Enggak, Takut biar ditilang. motor abah gampang lewatnya. Tetap aja kamu saya tilang karena berdua-duaan sama si Neng. Tadi kan saya juga udah mau pulang, tapi nungguin Neng karena kuncinya kan katanya abah yang bawa. Gimana dia bisa masuk? Iya, Abah. Neng yang nyuruh Mondi di sini kok. Lagian Abah dari mana sih malam-malam gini baru pulang? Habis pacaran ya? Pacaran. Tidak, Neng. Abah habis nemenin temen Abah. Berduaan kan? Tidak. Abah bertiga, Neng. Swear ini, mah. Sama setan? Tidak, Neng. Orang beneran. Ini mah dua-duanya orang, Neng. Lagian Neng mah heran sama Abah. Kenapa sekarang terus Abah sering banget keluar malam, nggak betah di rumah, nagihin utang orang lagi. Emang Abah teh mau jadi debt collector gitu, jadi centeng? Neng, Abah mah swear ya mah, I swear by the moon and the sky. Ya, Abah cuma nolongin teman. Tidak dibayar, gratis, Neng. Abah mah. Sudah lah, Neng, ceritanya besok aja ya. Ini sudah malam, kamu harus bobo. Besok sekolah lagi. Kamu juga besok sekolah, kamu udahlah, pulang ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Bang Rai. Hati-hati ya. Apa? Tuh masuk bukain, Neng nggak bawa kunci. Ya udah tuh lah. Bukain sama Abah. Aduh, Gusti. Maafkan aku, Gusti. Aku sudah berbohong terus sama Neng. Pasti Boy itu bakalan bebas banget ya, bisa ngomong lama sama Clara tanpa ada gangguan, tanpa ada lo. Ya gue yakin lah mereka lebih dekat ya, hati-hati aja. Mereka bisa sama-sama saling suka gitu. Kok Rafa bukan sih? Lihat deh. Iya. Udah ngomongnya. Menurut gue sih itu nggak penting. Karena yang penting, gue percaya sama Boy. Dan Boy cuma sayang sama gue. Hello Rafa, bangun. Jangan terlalu mimpi lo ya. Lo nggak lihat ada Clara yang super duper cantik banget dan feminim, terus enak dilihat, anggun. Dan asal lo tahu ya, kalau nyokapnya itu sangat suka banget ya sama si Clara. Otomatis nyokapnya itu mau Clara itu sama Boy. Ref, kamu takut ya kalau aku suka sama Clara? Oke deh Ref, aku minta maaf kalau aku punya salah sama kamu. Tapi kalau soal Clara, kamu gak usah takut. Kalau Clara godain aku, atau enggak kalau aku tergoda sama Clara, kamu tenang aja. Clara itu bukan cewek penggoda. Dia itu cuma terpaksa datang di acara ini karena mama aku yang maksa.
Tuh kan, kayaknya Clara emang berhasil banget ya dapetin simpatik dari kamu. Buktinya kamu jadi ngebela banget sama dia dari tadi omongannya. Budi, kamu jangan mikir yang macem-macem dulu dong. Clara itu bukan kayak gitu ceweknya. Dia itu cewek baik-baik loh. Dan Clara itu nggak akan bisa ngegantiin posisi kamu di hati aku. Iya sih. Soalnya kan mama kamu juga gak suka ya sama aku. Ref, kamu jangan pesimis gitu dong. Mama aku tuh suka sama Clara belum tulus dari hatinya. Mama aku tuh sebenarnya suka sama Clara karena lagi emosi aja. Karena mama aku tuh nggak mau kalah sama papa aku. Egonya masih tinggi. Jadi menurut aku, kamu tuh nggak usah khawatir. Karena mama aku itu belum nemu yang benar-benar cocok buat hati dia. Ya berarti gak gampang juga dong buat aku. Ya gampang sih, cuman sabar aja. Kau, itu Reva ya? Iya itu Reva. Kenapa ya dia? Samperin yuk. Rek, lo kenapa? Enggak, gue gak apa-apa. Hai Kak. Lo yakin gak apa-apa, Rek? Lo gak sakit kan? Enggak, gue sehat kok. Si Reva kenapa sih? Aku juga gak yakin dia kenapa. Ya udah, kamu support dia ya. Kamu kan temenin dia, sahabatnya dia. Ya. Rek, gue duluan ke kelas ya. Lo pasti masih mikirin Boy ya, yang masalah sama Clara. Gimana ya? Kalau menurut gue, ini tuh bisa aja ujian cinta lo sama Boy. Dalam momen-momen kayak gini tuh, lo mesti percaya sama Boy. Mau secantik apapun Clara, sesuka apapun mamanya Boy sama Clara, tapi Boy tuh gak bakal jatuh hati selain ke hati lo. Pokoknya lo mesti percaya full sama Boy, sama ini penting. Cemburu tuh wajar. Cemburu tuh gak enak, sakit. Tapi jangan ngambek terus. Nggak kayak Reva tahu kalau marah-marah terus. Pakai segala ngambek sama Boy kan lo? Yang suka ngambek tuh Cindy. Mau kayak gue, suka ngambek. Pokoknya lo tuh harus banget positive thinking. Karena kalau lo mikirnya positif, gue yakin banget gue makin cinta sama lo. Makasih ya, Sin. Gitu doang, senyum. Belajar yuk. Yuk. Semangat ya. Maaf anak-anak, saya terpaksa melakukan ini karena saya bertugas sebagai guru piket. Saya terpaksa menghukum kalian karena kalian terlambat sekolah. Sedetik saja kalian kurang mencari ilmu, ruginya seumur hidup. Jadi jangan menyesal kalau kalian terlambat di hari tua. Karena kalian kekurangan ilmu, iya toh? Oh. Ya, selesai. Berdiri. Masuk. Semua masuk. Makanya jangan kebanyakan nonton kartun. Cepat. Pak. Boy, kamu kok pakai terlambat sih? Iya maaf, Pak. Walaupun saya dekat dengan kamu, Boy, tapi hukum tetap ditegakkan. Push up kayak tadi, Boy. Kayak tadi, Pak. Iya. 20 kali. Kita mulai dengan latihan fisik. Sekarang push up. Sekarang! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lu bisa push up nggak sih, ha?
Push up yang benar. Ulang lagi dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sit up sekarang. Cepat. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ayo speed. 8. Cukup. Cukup. Bangun berdiri. Sensei. Gua mau pemanasan di sini sama latihan otot bisa dilakukan setiap hari. Kapanpun ada kesempatan. Bukan cuma di dojo. Karena setiap kita ada di sini, di dojo ini, kita latihan fisik. Berlatih jurus. Menyerang dan bertahan. Fight. Sekarang, gue mau ngelihat kalian bisa fight. Fight satu sama lain. Anggap kalau kalian ini adalah musuh sebenarnya. Pertarungan sesungguhnya. Ya? Ayo, gue mau lihat. Baik, siapa yang mau bertarung? Gary, Noval, yang pertama. Ayo lagi. Lo. Selanjutnya. Sama Tristan sebagai partai tambahan. Loh, kok bisa kayak gitu, Kal? Iya, Boy. Kemarin pas di rumah lu, si Tristan tuh nantangin gua. Sorry bro, tapi ini bangku gua. Ini bangku lo. Emang lu bawa nih bangku dari rumah lu? Men, ini acara bebas. Mau duduk gimana aja, terserah. Kecuali ini bangku lu bawa dari rumah. Bangku lu! Gimana? Kau mau nggak? Terus lomba lama. Kita punya kesukaan yang sama loh. Sama-sama suka di musik. Makasih lo tawarannya, tapi kayaknya nggak dulu deh. Kamu cari pasangan lain dulu aja. Emangnya kenapa sih? Apa takut sama yang di belakang ini? Yang nyolot lu bangun lo! Kamu tenang aja. Kamu tuh cantik tuh. Lepas dari begini, banyak di luar sana. Lo denger ya, Boy udah nge-proof pertandingan sama Ray Moraga. Dan kalau menurut gue sih, gimana kalau kita buat partai tambahan dan yang bertarung lo sama gue? Ya lo buktiin aja kapasitas lo sebagai ketua AJ. Dan kalau sampai lo kalah, mending lo mundurin diri deh jadi ketua. Karena nggak becus. Dan kalau bisa ya lo putusin Cindy. Gimana? Deal? Lu pikir gue takut, gue terima. Oke kalau gitu. Udah. Yan, Kal. Lagian gue kesel, Boy. Ngapain juga dia masih deket sini? Iya, si Tristan tuh yang nyebelin tuh lo. Lagian kalau emang Haikal nggak mau terima tantangan Tristan, gue juga mau kalau Tristan. Halo Bang, Boy. Gue cuma pengen cerita sama lo. Semalam habis gue pulang dari rumah lo, gue ketemu Alex di jalan. Dan akhirnya, gue ngajakin dia bertarung juga di arena nanti. Kenapa, Bang? Kok Abang pengen bertarung sama dia? Soalnya gini, Boy. Anak-anak Black Cobra itu harus dikasih pelajaran. Kalau mereka nggak dikasih pelajaran seperti ini, mereka akan ngelakuin hal yang sama terus. Dan mereka harus berubah. Iya sih, Bang. Cuman saya nggak enak nih, Bang. Abang udah ikut campur sama masalah kayak gini. Yaelah, santai aja kali, Boy. Gini deh, anggap ini adalah bentuk kesetiakawanan kita. Dan lagi pula, lo kan sama gue sekarang di satu perguruan. Kita di perguruan macan putih. Ya kan? Ya udah, Bang. Makasih ya, Bang ya. Oh ya, sama satu lagi. Gue harus ngingetin lo. Mulai hari ini, lo harus berlatih dengan sangat serius. Dan lo nggak bisa main-main lagi.
Ray Moraga itu lawan yang bukan sembarangan. Jadi lo semangat dalam latihan. Kalau perlu, kita latihan bareng. Gimana? Iya bang, makasih udah ngikutin saya bang. Sama-sama boy. Sampai ketemu di dojo ya. Kal, ternyata bakalan ada 3 pertandingan. Gua, Chandra, dan lo. Oke, gua udah gak sabar loh Tristan. Iya, tapi lu jangan emosi. Lu harus tenang. Yaudah, ini deh. Nanti lu ikut pelatihan aja di dojo Macan Putih ya. Taruh. Lu berdua kan bertarung nih. Kalau gitu kita juga mau bertarung lah. Cariin gue lawan deh. Ya, lawan Meli aja, Gi. Kalau lawan Meli gue pasti kalah, Kal. Woi, Mon. Ngapain sih lu sendirian di sini? Gue cariin juga. Nanti yuk. Ntar dulu deh. Nggak lapar gue. Lah. Ntar lagi, nyokap. Halo, Ma? Mondi, nanti siang pulang sekolah kita makan siang yuk sama Raya. Oke, ya udah boleh sih, Ma. Tapi kalau Raya mundur harus ajakin dulu, Ma. Ya, bujukin dong, biar Rayanya mau. Mama pengen banget deh mengakrabkan diri sama dia. Soalnya kan kemarin baru sebatas kenalan aja. Ya, nanti mau dicoba bujukin ya, Ma ya. Mudah-mudahan si Raya mau. Iya, tapi harus berhasil ya. Ya, siap, Ma. Ya udah. Assalamualaikum. Kayaknya temen gue yang satu ini lagi seneng banget kayaknya. Iya nih, alhamdulillah. Kayaknya Raya sama nyokap gue cocok sih. Bagus lah kalau gitu. Bentar ya. Gue telepon Raya dulu. Nungguin lagi deh gue. Duh, enak gak ya kalau gue ngomong masalah Ivan sekarang? Pos Mondi lagi kayak gini lagi. Tadi malah uring-uring lagi. Tapi gue kasihan juga sih Ivan dibiarin terus di penjara. Kalau bukan Mondi, siapa lagi yang jamin Ivan keluar dari penjara? Anak Black Cobra aja gak mau peduli sama dia. Aduh. Iya, aduh, gila gue sakit perut nih. Masuk aja sembarangan. Mana kita belum makan gimana sih? Halo? Halo, Ray? Ya, Mon. Mon. Jelek banget sih. Biar kayak Meli sama Ian, kan panggilnya Bebek Mel sama Yan. Oh, kalau ngikut-ngikutin gitu berarti aku manggil kamu apa dong? Bebek Rai gitu. Bebek Ai. Ih, jangan dong. Iyalah, ntar kita jadi alay lagi kayak Ian sama Meli. Biasa aja kali ya, jangan lebih gitu ya. Yaudah. Kenapa, Mondi? Ada apa nih, nelfon pas jam istirahat? Iya, nanti pulang sekolah kita pergi makannya sama Mama. Mama yang ngajakin nih. Mama ngarep banget kamu bisa ikutan. Ya? Mama kamu ngajakin makan siang? Aduh, gimana ya? Aku ragu nih. Kok ragu sih? Ini Mama sendiri yang minta loh. Mama tuh pengen lebih dekat sama kamu. Ini pertanda bagus, Ray. Ini artinya Mama tuh udah mulai setuju, mulai suka sama kamu. Ya, please ya. Aduh, terus nanti aku harus gimana dong? Pas lagi makan siang sama mama kamu, ntar aku canggung lagi. Aku kan baru kenal. Ya, udah kamu santai aja sayang. Yang penting kamu tinggal datang sama aku, makan bareng sama Mama. Ya udah, santai aja pokoknya, relax aja. Mama aku tuh orangnya asik kok, ya. Iya deh, aku mau. Ya udah gitu dong. Ntar mau aku jemput nggak? Nggak usah, nanti aku dianterin Megan aja. Ntar kamu tinggal SMS-in aja di mana tempat mama kamu ngajakin lunch. Nanti aku dianterin ya. Nah, gitu dong Neng Gelis. Iya sayang. Ya udah, nanti pulang sekolah aku yang jemput ya. Nah, ya udah, kita ketemu di sana ya. Bye. Dah. Aduh, kesem-sem dah. Sok belajar lu. Kantin nggak nih? Yuk, Caps. Yuk. Cie, yang mau PDKT sama Camar.
Rese ya, ternyata kalian dari tadi nguping, ternyata dari tadi kalian tuh memperhatikan. Ya iyalah, kita dari tadi satu meja, Kel. Kalau fokus sama Mondi sih lo. Ya gua kira kalian ngobrol gitu. Fokus sama Mondi nih. Tapi ya Raya, gue iri deh sama lo, sumpah. Lo enak banget sih bisa makan siang sama Camer. Kalau gue mah apaan? Adanya gue diomelin mulu sama nyokapnya Ian, emaknya Ian itu. Nyokapnya Ian gak suka sama gue, nyokap gue gak suka sama dia. Sama aja, gagal mulu. Ya, nasib kita kan sama, Mel. Iya. Sabar ya, belum. Begini Bu Marisa, jujur saja, perusahaan kami ini lebih senang dengan modelnya Ibu Marisa yang dulu, siapa namanya ya? Siapa ya? Adriana. Ya, Adriana dan Boy, betul itu. Gimana? Gini ya Pak ya, masalahnya itu perusahaan kami udah tidak menggunakan jasa talentnya Adriana. Tapi ada alasannya kenapa? Karena Adriana itu sudah menikah Pak, dan itu kan nggak bagus loh buat brand image produk Bapak, bener nggak? Betul. Ya kan? Jadi dia itu sudah menikah? Iya, cuman KTP-nya aja sih, memang dia masih muda. Oh. Nah itu kita harus pikirkan loh Pak. Tapi kami tertarik dengan si Boy ini, gimana caranya? Oh, kalau si Boy mah itu mah cocok pakai banget. Bagus. Aduh, kita kemarin juga barusan aja foto pasangin si Boy dengan satu talent. Oh ya? Iya, talent ini cantik sekali. Masih fresh, elegan, manis banget, smart. Nah, yang jelas dia itu belum menikah, single. Cocok kan? Betul. Betul. Boleh lihat fotonya? Oh iya, ada. Bentar ya, Pak. Nih. Foto-fotonya. Ya. Ada si Boy. Tuh. Cantik kan, Pak? Ini bagus loh buat brand produknya Bapak. Oke lah. Coba. Cocok kan? Pakai banget kan cocoknya? 100%. Tuh. Lo kenapa? Ngambek lagi sama Abah? Iya, waktu itu kan lu ngambek sama Abah juga kayak gini. Kalau di rumah jatuh ketemu Abah, makannya dikit banget, hampir nggak ada malah. Tapi kalau di sekolah aja makannya banyak banget. Kenapa? Gini loh sayang-sayangku, berhubung nanti siang, gue kan mau ketemu mamanya Mondi, jadi gue siap-siap dulu. Ya ampun, Rai. Sampai segitunya lo. Ya, lo gak usah terlalu khawatir deh. Kayaknya mamanya Mondi tuh nggak kayak mamanya Boy atau mamanya Ian deh. Jangan disamain sama nyokapnya Ian dong, beda emaknya. Sorry ya, gue itu bukan stres. Tapi kalau misalkan nanti gue di sana makannya banyak kan gak enak juga. Malu tahu. Jadi lo mau sok manis, mau sok makan dikit-dikit, kalau udah makan banyak. Biasa aja, Rai. Ntar keselak loh. Iya tuh, Rai. Apa adanya aja. Tapi kalau lo makan siang sama Mondi, berarti lo gak ikut bimbel dong. Wah iya, gue lupa. Terus gimana dong ya? Ya udah, bareng gue aja. Maksud lo? Enggak, jadi gini, nyokap gue kan mintain gue beli obat kan. Nah, terus kalau gue bimbel dulu, ya nggak mungkin keburu. Emang nyokap lo nggak tahu kalau lo ikutan bimbel? Enggak tahu. Cuman dia nggak tahu kalau tempat bimbelnya tuh jauh. Oh ya udah kalau gitu ntar di bimbel gue catetin deh pelajarannya biar ntar gue kasih ke lo satu-satu terus lo bisa belajar di rumah, oke? Thank you, bebek. Asik kamu. Orang baik. Hello girls. Wah, kalian udah pada makan nih. Baru pengen gue traktir lagi. Jangan sok deh. Duit warisan lo dipakai terus habis lo lama-lama. Iya nih Bebek, jangan sombong.
Mendingan ya, duit warisan dari engkong kamu itu dijadiin usaha, modal usaha gitu, Beb. Kamu gak usah khawatir. Duit warisan engkau gak bakalan habis, tenang aja. Di? Biasaan lu, Yan. Sesukanya Ian aja dah. Ya iyalah gua harus suka-suka. Orang kaya. Astagfirullah. BTW, kok berduaan aja sih Boy kemana? Oh, tadi sih Boy ketemu sama Pak Amir. Katanya sih mau ngomongin persiapan soal Olimpiade Matematika deh. Ah, bohong tuh pasti. Palingan dia udah gak kangen lagi sama Reva. Ya soalnya kan dia sekarang udah deket banget sama Clara. Iya, dasar Boy nggak kasihan apa sama Reva, ya kan? Kalian liat apaan sih? Gue aja biasa aja kok. Udah. Tahu ih. Kok lo malah manas-manasin Reva sih kayak kompor, tahu? Ya enggak, cuma gue takut aja nanti si Boy dari temen jadi demen sama si Clara. Beb, kamu gak boleh berburuk sangka gitu dong. Tahu ih, lo tuh jangan pada negatif terus dong mikirnya. Lo positive thinking gitu, biar enak. Lo makan.